Jones. Selamat pagi, Shalom. Haleluya. Ya, bersyukur dalam suasana liburan kita masih bisa beribadah seperti ini. Haleluya. Coba lihat kanan kirinya habis berlibur seperti apa. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saudang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus itu baik. Segala berkat dan penyertaan-Mu sampai pagi hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Itu ajaib dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat semua yang sudah Tuhan curahkan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami bawa ibadah ini di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang dilewatkan untuk diberkati Tuhan. Engkau tahu kerinduan umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap kami akan dipuaskan oleh kehadiran-Mu di tengah kami. Beracara di tengah kami Bapak dari awal sampai akhir. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu. Bahkan kami keluar dari tempat ini. Hidup kami dimenangkan, hidup kami diubahkan, pengharapan kami diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Beri sorak-sorai Allah kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, haleluya, ho, 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 ho. Sama-sama ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Yes. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih-Yang menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, ku
Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Ku bawa syukurku di hadapan-Mu Tuhan. Sama-sama. Ku datang dengan syukurku membawa yes, kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yes, amin. Yesus, inilah persembahanku. Membawa hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau Tuhan di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, sembahanku untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau yang ada di hidupku Tuhan. Haleluya. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sekali lagi, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sama Dia Kau tetap Allah, selamanya ku menyembahmu. Ku bawa syukurku di hadapan-Mu Tuhan, segala puji hormat bagimu Yesus. Ku bersyukur, haleluya, haleluya. Shikerebeketo korolorola nama yase. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Shiketo korolorola nama yase. Haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Shikete pokoro lamara nama yase. Shikerene murula lama yase. Tuhan Yesus baik, ku bersyukur Tuhan. Terpuji Kau Tuhan, kekal Kau selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu atas hidup kami Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, kekal Kau selama-lamanya. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Ayo beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Hey. Yes. Yeah. Tak berkesudahan kasih setiamu atas kami. Yeah. Haleluya. Yesus baik. Sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Amin. Berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Amin.
Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu memegang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Come on, put tangan di atas bagi Allah kita. Yeah. Yesus baik. Sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. berkat-Mu turun Atas hidupku. Yes. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua berserah. Tak berkesudahan Kasih setiamu Tuhan. Amin. Rahmat-Mu tak pernah habis Dari hari-hariku. Yesus, Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu memegang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Tak berkesudahan. Come on, bertepuk tangan lebih keras bagi Allah kita. Rahmat-Mu Yes, haleluya. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, amin, selalu memegang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, yes, kasih Yesus baik. Rahmat-Mu tak pernah habis Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu memegang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu atas kami ajaib Tuhan, haleluya. Yang sampai hari ini menikmati kebaikan Tuhan, lambaikan tangan-Mu, yes. Bersorak-sorai lebih lagi, haleluya, haleluya. Ya ajaib, Yesus ajaib. Sama-sama. Dapat bayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu, Tuhan. Kau Rajaku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus saja semua, haleluya. ajaib Kau Tuhan, yes. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenangan, amin. layak Berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama, Yesus Kau Raja mulia. Lebih lagi katakan, tak terbayang kebesaran-Mu, amin. Tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Yes. Kau megah bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan
telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus saja. Semua melawat bagi Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Yes. agung dan perkasa. Sumber-sumber Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Pemerintah selamanya. Amin. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Come on. agung dan perkasa. Yes, amin. Agung Kau Tuhan. Kau sumber kemenangan, Amin. Layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. agung dan perkasa. Yes, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama kata Raja mulia. Oh, Kau ajaib Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk diberkati firman Tuhan. Lebih lagi sembah Dia. Haleluya. Syukur lama pakai. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Sama-sama. Ku rindu diam di baitmu, menikmati anugerahmu. Di hadiratmu bahagiaku penuh, Yesus
Yesusku, Kau kerinduanku, menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, penuh menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi saudara bangkit berdiri, lebih lagi sembah Dia. Amin. Mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasihku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya. Sekeremoto kerlama-lama yase sembah Dia. Haleluya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ku menyembahmu, ku memujimu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Saat kebahagiaan kami itu menjadi penuh adalah saat kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu pagi ini Kau selamatkan kami dari segala macam bahaya, bencana. Kau jagai kami, Kau sertai kami karena Kau sungguh mencintai kami semua Tuhan. Pagi ini kami mau melayani Engkau. Itu karena Engkau sudah sungguh mencintai kami terlebih dahulu Tuhan.
Ajari kami punya pandangan, punya sikap hati, punya pola pikir yang benar di hadapan-Mu. Pagi ini, biarlah ajari kami terus untuk punya pikiran Kristus dalam kehidupan kami. Yang hari ini ada yang ibadah online maupun ibadah onsite Tuhan, baik dalam perjalanan menuju ke kampung halaman, kembali ke tempat kota masing-masing, Kau lindungi di jalan Tuhan. Yang sakit biarlah disembuhkan Tuhan, Kau lindungi perjalanan mereka Tuhan. Yang hari ini masih lemah, Kau kuatkan ya Bapa. Biarlah membujukan mujizat Tuhan, hari ini tangan-Mu masih terulur buat kami semua. Biarlah Tuhan yang terbelenggu dan terikat Kau bebaskan, Kau lepaskan. Pagi ini kami akan selesaikan Tuhan bagaimana doa Yesus Kristus di Getsemani. Sehingga pulang dari tempat ini Tuhan kami tidak lagi takut. Karena saat kami mengalami masalah yang sangat berat, bahkan kami merasa sendirian. Dan saat kami merasa tidak ada satupun yang peduli dengan kami, di situ mata rohani kami bisa melihat Kau justru ada menggendong kami Tuhan, untuk lepas dari segala-galanya. Kau berikan kami kemenangan yang luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Pagi ini bukan hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Ajari lidah kami ini Tuhan, berbicara hanya karena Engkau sendiri yang ingin berkata-kata untuk hadir, untuk mengalami Kristus buat jemaat-Mu ini Tuhan. Melalui roh dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Kau selalu bimbing kami, Kau selalu angkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Kau ajari kami untuk selalu naik dan tidak akan pernah turun. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dididik, diberkati, dicintai Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, ngomong kiri kanannya, Tuhan Yesus Kristus kita luar biasa. Amin. Mohon maaf lahir dan batin bagi Anda yang kemarin sempat ketemu sama kerabat, sama tetangga, saling silaturahmi, bermaaf-maafan. Kalau ketemu tolong dapat salam dari saya gitu ya, salam sayang saya. Kemarin malam Pak Petrus berkunjung ke tempat kami, dia cerita walaupun satu keluarga Pak Petrus Hirnowo itu keluarga beragama Katolik, tapi satu RW, berapa RW saya nggak tahu, itu bisa berkunjung dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang, total ada 60 orang saudara. Terus saya tanya, kamu nyiapin angpau berapa? 60. Hah? 60? Iya. Makanannya sama, snacknya sama saudara. Siapa yang di tempat Anda bagian ke bagian ketempatan nyiapin angpau, snack dan makanan, angkat tangan? Ada? Wah lumayan saudara ternyata ya, lumayan ya. Puji Tuhan. Terus saya ngomong sama Pak Petrus, capek enggak? Wah ya walaupun capek tapi senang Pak, oh gitu ya. Turutin ya, iya wah luar biasa gitu ya. Nah kenapa? Kalau Anda diizinkan Tuhan punya waktu untuk bisa saling berkunjung, bersilaturahmi, bersyukur saudara. Ngomong kiri kanannya, bersyukur, bersyukur. Masih hidup Tuhan, bersyukur, bersyukur. Saudara mari kita sama-sama teruskan, minggu lalu kita sudah baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Di mana dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau Yesus saja bisa mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, heranya sekarang itu di sosial media manusianya sok tahu, sok teong saudara, lebih daripada Tuhannya, seakan-akan dia yang paling hebat gitu kan. Makanya sekarang kalau Anda lihat sosial media Anda harus hati-hati gitu ya. Jangan semua tuh ditelan mentah-mentah, terus Anda, oh bener kowe yo, ya bener kowe yo. Wah hati-hati saudara, apalagi sekarang ada Kristen progresif, di mana kekuatan Tuhan mereka itu adalah logikanya saudara. Nah enggak masuk logika ditolak sama mereka, karena Tuhan mereka logika mereka saudara. Padahal sama-sama Kristen saudara. Itulah kenapa miliki pikiran Kristus, ngomong yang keras, saya harus memiliki pikiran Kristus. Artinya apa saudara? Anda itu ingin melakukan kehendak Tuhan. Loh kan keinginan saya banyak Pak. Justru karena keinginan banyak,
Karena Anda tuh gampang masuk ke dalam keduniawian, maka Anda harus punya keinginan melakukan kehendak Tuhan, saudara. Itulah kenapa kalau minggu lalu Anda nggak sempat datang ibadah, pengen tahu bagaimana doa di Getsemani, Anda dengarkan YouTube GBI Lamtera yang pagi ini, saudara. Miliki pikiran Kristus itu artinya Anda ingin melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu sulit dan menyakitkan, bahkan tampaknya mustahil. Ingat, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi banyak orang berbondong-bondong ikut dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah dikatakan apa? Tetap hidup apa saudara? Selama-lamanya. Itulah kenapa minggu lalu kita belajar Getsemani secara rohani itu artinya apa, saudara? Kita ini kan punya Getsemani-Getsemaninya sendiri-sendiri, saudara. Getsemani itu diartikan secara rohani adalah tempat di mana doa-doa Anda tidak dijawab seperti yang Anda inginkan, saudara. Kalau Anda punya banyak pokok doa yang sekian banyak itu ada doa yang tidak dijawab seperti yang Anda inginkan, lah itulah arti rohani dari Getsemani. Tuhan paham bagaimana perasaan Anda dan saya. Tuhan paham Dia punya rencana yang jauh lebih baik bagi masa depan Anda dan saya. Jadi kelihatannya enggak dijawab itu karena Tuhan tahu yang lebih baik. Arti Getsemani yang kedua, artinya tempat di mana orang-orang terdekat Anda, bisa suami Anda, istri Anda, anak Anda, itu, pacar Anda, tonggo, paman, bibi, bule, pak le, pak de, bude, itu, yang kira-kira dekat sama Anda itu tiba-tiba merasa sama sekali enggak dapat menolong Anda, saudara. Getsemani yang ketiga, minggu lalu saya bahas sedikit, tempat di mana Anda merasa sangat menderita, saudara, ketika Anda melakukan kehendak Tuhan. Itulah kenapa Anda harus tahu suatu prinsip kebenaran ini. Rasa sakit dapat membuat Anda dan saya menjadi semakin kuat. Yang lucu katakan amin. Jadi kalau Anda lihat, istri saya itu enggak tahu, enggak ngertiin perasaanku Pak, capek aku ini Pak. Doa dia enggak peduli, pokoknya yang penting duit blonjo gawa kene katanya. Siapa di tempat ini yang ibunya kayak gitu angkat tangan? Enggak ada kan pasti kan, karena GBI Lamtera itu baik-baik saudara ya kan. Di sini pasti enggak ada, di luar itu loh saudara. Pertaruhannya tuh di luar. Mungkin ngomong enggak di WA, Pak iki tanggal piro Pak gitu kan. Wingi bar bodo ya kan. Tapi saya percaya enggak ada saudara, pasti enggak ada ya kan. Amin. Bu, pernah enggak suami Anda itu enggak ngertiin kejengkelan Anda? Hah? Lu sing jawab malah Pak Yui. Pernah enggak Bu? Pernah ya? Sering. Aku ki wis curhat mbek kowe saka A sampai Z. Etoke mantuk-mantuk ngene. Sampai tak ceritani 10 menit lebih malah kurung suara ngene. Ono Pak? Ada. Siapa? Ya saya sendiri saudara. Kemarin malam istri saya tuh cerita saka A sampai Z saudara. Lah aku kan enggak ada pembantu kan ya biasa toh saudara ya kan. Mateni lampu kono, mateni lampu kene ya kan. Manasi mobil, sepeda motor segala macam kan. Istri saya juga sibuk saudara. Kita beli vacuum cleaner ya kan. Wis pokoknya wis rempong wis saudara wis pokoknya. Lah saat kita sudah bersih semua versi kita loh saudara. Maka kita mulai geblakan punggung saya yang sudah mulai rata itu. Gue tak ceritani ya. Iya, ceritono ora apa-apa, wis ket mau gue kerja terus. Iya.
Saya kok gelap ya, les. Terus saya melek, enggak tahu jam berapa. Aku ki cerita mbek kowe, duwa banget. Seko A sampai Z. Ternyata aku krungu suara. Itu mungkin bagi saya ya. Istri saya sedang diproses di Taman Getsemani, saudara. Sakitnya tuh enggak ketulungan, jengkelnya tuh di sini. Tapi hari ini saya harus menghibur istri saya dan Anda semua yang wanita-wanita, yang ibu-ibu yang saya kasih ini. Rasa sakit dapat membuat Anda semakin kuat. Yang juga katakan yes. Bapak-bapak, Pak, lanjutkan tidurmu. Anda harus tahu prinsip kebenaran, rasa takut dapat membuat Anda semakin berani, Pak. Aku kok takut ya mengalami masalah ini ya. Aku rasanya kok deg-degan loh, ini kok piye to ya. Pas bodoh ki rasanya gak ono sing nagih. Siapa yang masa lebaran pinjol masih telepon, angkat tangan. Gak ada kan? Karena lebaran semua, betul ya? Tapi Anda mikir enggak besok hari Senin, saudara? Anda kan ditelepon lagi. Saya takut, Pak. Ya usah dipateni toh saudara, punya susahnya apa? Hadapi dengan sembunyi. Oh. Mungkin itu Getsemani Anda, saudara. Hadapi. Rasa takut dapat membuat Anda semakin berani, ya kan? Berani mematikan handphone, maka nggak ada yang nagih. Anda ini ketawa semakin keras, saya tambah takut loh, saudara. Anda sebetulnya tagihannya berapa tuh, saudara? Yang ketiga, Anda harus tahu suatu prinsip kebenaran, saudara. Rasa hancur hati dapat membuat Anda semakin apa, saudara? Bijaksana, saudara. Loh Pak, saya pikir kalau hancur membuat saya berkeping-keping, Pak. Patah-patah, loh ya itu memang. Tapi membuat Anda bijaksana. Kenapa Anda salah jalan? Loh yang buat Anda tercabik-cabik kan Anda sendiri, saudara. Terus dikandani Tuhan kok ngeyel, digeblas-geblas. Sekarang Anda sendiri yang hancur kan, Anda sendiri yang patah. Makanya jadi semakin bijaksana. Itulah kenapa arti kata Getsemani adalah alat pemeras, alat penghasil minyak, saudara. Semakin engkau tuh diperam Tuhan, diperas Tuhan, Mazmur 23 ayat 5-6 ngomong apa? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yesus itu waktu pas ngalami Getsemani, bedanya sama Taman Eden kan enggak perlu saya ulangi toh saudara. Getsemani itu enggak ada pilihan. Kalau Taman Eden ada pilihan, semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Getsemani beda, semuanya enggak ada pilihan, cuman ini yang dimakan, itu aja saudara. Makanya doanya kan lalukanlah cawan ini daripadaku gitu kan. Ya tapi Getsemani itu karena pilihannya cuman itu, melalui cawan dengan Yesus disalibkan. Anda melalui Getsemani, ya cuman itu Getsemani Anda. Itu artinya Anda akan diurapi kepala Anda dengan minyak. Piala Anda akan penuh melimpah. Maka Anda jadi bijaksana, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Anda pasti akan kapok. Aku ra gelem kok melakukan sesuatu sing di luar kehendak Tuhan, aku ra gelem kok. Seumur hidup Anda akan ngomong, aku wis pernah melewati Getsemani cukup sekali lah. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Itu Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus berkata dia ingin melakukan kehendak Bapaknya, bukan kehendaknya sendiri. Walaupun itu sulit, menyakitkan, tampaknya mustahil, tapi di sini kita belajar bagaimana memiliki pikiran Kristus melalui teladan doanya di Taman Getsemani. Minggu lalu kita belajar sudah 2 bagian, ada 3 bagian dari doa dari Yesus di Taman Getsemani. Yang pertama masih ingat, Yesus Kristus apa saudara? Menyatakan imannya dengan berdoa.
Yang kedua, masih ingat apa? Yesus Kristus menyatakan pengharapannya dalam doa. Jadi Yesus itu menyatakan langsung keinginannya dan pengharapannya dengan jelas dan sederhana. Yesus berdoa apa? Ambillah cawan ini daripadaku, cawan murka Allah. Penderitaan yang dialami, kesengsaraan yang besar dialami secara fisik, jiwa, rohani untuk menebus dosa Anda dan saya, saudara. Yang pertama, Yesus menyatakan imannya kepada Bapaknya, sanggup menolong, saudara. Dia percaya tidak ada yang mustahil baginya. Selanjutnya dia ngomong, menyatakan keinginannya, pengharapannya bahwa agar Bapak mengambil cawan penderitaan itu daripadanya. Itulah kenapa beberapa jalan memang harus ditempuh sendirian, saudara. Yesus juga menempuh, mengambil cawan penderitaan itu. Anda pun harus menyatakan pengharapan, nek iso ojo ya Tuhan ya, nek iso ya jangan ya Tuhan ya, dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Tapi ingat yang ketiga, Yesus Kristus menyatakan kasihnya dengan apa saudara? Penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Markus 14 ayat 36 katanya, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Yang kedua, step kedua, ambillah cawan ini daripadaku. Step yang ketiga yang kita bahas pagi ini, apa saudara baca yang keras? Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus menyatakan kasihnya kepada Bapa, saudara. Dia menyatakan kasihnya kepada Bapa dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dia tahu, Yesus Kristus tahu bahwa kehendak Bapaknya itu pastilah yang terbaik. Sebab Bapa mengasihi Yesus dan punya rancangan indah bagi dia, saudara. Mari kita baca Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Baca yang keras. Dan sebagai manusia, apa saudara? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu merendahkan dirinya. Yang kesembilan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Anda sudah merendah dan tidak kuat, aku wis gak kuat Tuhan, aku lebih baik mati wae. Siapa yang pernah ngomong gitu dalam hati? Aku rak kuat Tuhan, saya iso tak mati wae. Angkat tangan yang pernah. Ada satu, ada lagi. Ada lagi, enggak pernah. Ada yang cuma mesem-mesem, janjane aku kan. Ya ora apa-apa, saudara. Saya tidak kuat. Seperti mau disalib rasanya, Pak. Ya tapi kan cuma seperti Tuhan. Tuhan kan disalib tenanan, Anda kan cuma seperti. Kalau Anda ingin merasakan salib, monggo nanti Mistika tak suruh buatkan palangnya, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang ke-10 baca yang keras. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dunia orang mati pun bertekuk lutut, saudara. Lah nek Anda tuh ngilmu, ketemu sama orang pinter, mengandalkan orang pinter dan segala macam. Nek orang pinter Anda datangi berarti Anda orang, aku kerak kerungu apa, saudara? Kalau Anda mendatangi orang pinter berarti Anda orang? Iya, betul 100. Suatu hari saya lagi ngobrol-ngobrol sama orang tuanya girlfriendnya Brandon. Girlfriend, saya kira punya pacar sudah sekarang, saudara. Wah, tak pamer gitu ya. Jadi jangan dekat dengan anak saya. Pas kita ngobrol-ngobrol, cerita di pabrik itu ada yang kesurupan. Oh ya? Iya Pak, enggak cuma satu loh Pak, banyak. Terus
Sudah kesurupan ditanya, mintanya apa? Minta kepala apa sayang? Kepala kerbau. Kepala kerbau? Enggak sekalian sate kerbau sekalian. Terus dikasih Pak? Oh enggak. Karena ada yang ngasih tahu jangan kasih kepala, karena dikasih nanti malah tambah karuan. Cerita, terus saya ngasih. Saya tuh kalau nginjili ki ora katek mumet-mumet oh, Saudara. Kasusnya apa? Ya saya masuknya pelan-pelan. Gini loh Pak. Kalau Bapak ngalami kayak gitu, berarti kan harus diusir setannya, betul ya? Ngusir setan jangan pakai kuasa apa? Setan. Malah disingitno Saudara. Pas dukune teko, setane meneng wong disingitke ya toh, disembunyikan. Bahasa Surabaya kan disingitke. Dukune lunga, setane metu maneh. Oh gitu Pak ya? Iya, jangan. Tak ajari doanya. Ikat kuasanya, patahkan, hancurkan, usir nama Yesus. Selesai. Ndak bakal balik. Nek masih balik semproto wae, nganggo banyu, pasti pura-pura. Berapa kali saya ngalami gitu kan. Kenapa? Dibaca ayat 9 Saudara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi. Kita di atas bumi atau di bawah bumi Saudara? Di atas bumi dan yang di bawah bumi. Yang 11, dan segala lidah mengaku, apa Saudara? Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kisah yang saya mau bagikan pagi ini, selain dari Yesus adalah Sadra, Mesa, Abednego. Perhatikan. Kisah Sadra, Mesa, Abednego menjelaskan bagaimana mereka bertekad menaruh percaya kepada Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya untuk melakukan kehendak Allah. Mari kita buka Daniel pasal 3. Kita baca ayat 17 dan 18 Saudara. 17 dan 18. Baca yang keras, 2, 3. Jika Allah kami yang kami puja, apa Saudara? Sanggup, ngomong yang keras, sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Yang ke-18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara perhatikan, Sadra, Mesah, Sadra, siapa? Mesah dan Abednego menyatakan imannya bahwa Allah sanggup. Lihat step berikutnya doa Yesus kepada Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Terus, jikalau engkau lali kabeh, wes mulai penyakitnya. Sadra, Mesah, Abednego, dia pertama kali menyatakan imannya bahwa Allah sanggup melepaskan dari dapur api menyala-nyala. Langkah berikutnya apa Saudara? Menyatakan pengharapannya Sadra, Mesah, dan Abednego bahwa Allah akan melepaskan mereka. Betul? Itu pengharapannya kan? Dan tahap yang ketiga seperti doa Yesus di Getsemani, tahap ketiga apa? Dan mereka menyatakan kasihnya kepada Allah dengan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Sama enggak? Sama. Getsemaninya Sadra, Mesah, Abednego, pola doanya sama. Stepnya sama. Yang pertama mereka menyatakan imannya bahwa Allah sanggup melepaskan dari dapur api yang menyala-nyala. Step kedua, mereka menyatakan pengharapannya
bahwa Allah akan melepaskan mereka. Dan step ketiga, mereka menyatakan kasihnya kepada Allah dengan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Step yang sama, saudara. Ketika mereka memuliakan Allah, maka Allah melindungi mereka. Allah memakai mereka sehingga Raja Nebukadnezar memuliakan Allah dan memberikan jabatan tinggi kepada mereka. Mari kita baca yang setelahnya, Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30. Kita baca, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrah, Mesah dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Iki gawean rojo, nek neraka kaya apa, Saudara? Jangan main-main loh, Saudara, dengan kehidupan ini. Iki gawean rojo Nebukadnezar 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrah, Mesah dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Ayat 21, lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Yang kedua-dua, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati. Siapa, saudara? Orang-orang yang mengangkat Sadrah, Mesah dan Abednego ke atas tuh dimasukkan dapur api. Yang ngangkat itu loh mati, saudara, terbakar. Ayat 23 ngomong apa? Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah dan Abednego, jatuh dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Yang ke-24 baca yang keras. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar itu lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25, katanya tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Yang 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala bernyala itu, berkatalah ia, Sadrah, Mesah, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah dan Abednego dari api itu. 7, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Apa saudara? Mereka melihat. Ngomong yang keras. Mereka melihat. Anda melalui doa di Getsemani. Ngomong dalam hatimu. Mereka melihat. Ngomong yang keras. Mereka melihat. Anda mengalami kemenangan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, saudara. Dina ki ora apa-apa. Amin. Santai saja. Aku kok merasa sendirian ya, tapi aku tahu kehendak Tuhan. Aku akan lalui. Kalau emang ini harus kulalui, aku kulalui. Dikatakan mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah warna apa-apa, ora dadi gosong geseng-geseng ora. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka, berarti sehelai titik pun dalam badannya enggak ada yang terbakar. Ayat 28 sampai 30 baca yang keras, 23. Terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepas hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Menyerahkan tubuh mereka. Apakah tubuh Anda adalah bait Allah? Yang percaya dan yakin tubuh Anda adalah bait Allah, angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Nek ora usah, saudara.
Amin. Amin. Kalau itu bait Allah, serahkan tubuhmu pada Tuhan. Gak usah dirusak, saudara. Gak usah ditato, gak usah ngerokok, gak usah nge-vape, gak usah melakukan hal yang tidak kudus, saudara. Serahkan tubuhmu kepada Tuhan. Ayat 29 baca yang keras. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesah, dan Abednego, apa saudara? Akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Tidak ada apa saudara? Allah lain, tidak ada. Anda datang ke orang pintar, ingat baik-baik, berarti Anda bodoh saudara. Enggak ada cara yang lain. Yang 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadra, Mesah, Abednego di wilayah Babel. Saudara pahami, Anda dapat berdoa seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, saudara. Beberapa jalan memang harus kita tempuh sendirian. Kadang-kadang enggak dengan keluarga, enggak dengan teman, bahkan dengan pasangan pun tidak. Hanya saudara dan Tuhan. Pahami itu, saudara. Enggak bisa, ngajak-ngajak enggak bisa. Ada kalanya kayak gitu. Ketahuilah bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Dan jika saat ini engkau mengalami permasalahan, mulai pagi ini percayalah Tuhan sudah sediakan jawaban dan sediakan terobosan yang baru dalam hidup Anda. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Karena baru, gak pernah kita lalui. Kok iso ya terobosannya koyok ngono. Mikir aja tidak, saudara. Perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Jangan isi otak kita dengan hal-hal yang negatif, saudara. Perkatakan firman Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beriman. Keluar dari setiap keraguan-raguan yang ada, mulai pegang teguh pada janji Tuhan, saudara. Anda dapat berdoa seperti Yesus di Taman Getsemani. Apa yang harus bisa kita doakan? Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun aku telah berdoa dan minta kepadamu ya Tuhan, tapi aku menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak dan rencanamu. Tugas kita tuh cuman doa dan taat. Ngomong kiri kanannya, saya cuman doa dan taat. Hasilnya serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Gampang enggak kira-kira, saudara? Gampang, sing susah ki apa sih, saudara? Cuman doa dan taat, sudah, sisanya hasilnya serahkan pada Tuhan. Doaku mohon berilah kekuatan, berikan kuasa, hikmat dan damai sejahtera-Mu Tuhan, untuk melakukan kehendak dan rencanamu. Ingat 1 Yohanes 2 ayat 17 ngomong apa? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ketika Anda melakukannya, seperti Yesus di Taman Getsemani, Allah akan melihat Anda itu dewasa, saudara. Anda itu menunjukkan kedewasaan rohani Anda. Kalau Anda sudah dewasa, Tuhan akan memakai masalah Anda untuk kebaikan dan kemuliaannya, saudara. Ingat di Yesaya 53 ayat 5, tadi pagi waktu saya doa, tolong diulangi lagi yang itu. Ya sudah, saya ulangi aja. Coba buka Yesaya 53 ayat 5, baca yang keras. 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Bayaran selamatnya kita
ditimpakan sama dia, penyebabnya kita ini ditimpakan, laknatnya kita ditimpakan sama dia. Dan oleh bilur-bilurnya, apa saudara? Kita menjadi sembuh. Saya akan ulangi lagi supaya Anda yang belum ibadah, mungkin Anda kemarin sedang perjalanan kemana, ke luar negeri atau ke Ethiopia, ya jelas ya kan. Kata keselamatan di sana itu dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani, masih ingat apa saudara? Salom, bukan SHALOM, itu bahasa Inggris, tapi bahasa Ibraninya adalah Salom, SALOM. Masih ingat enggak? Arti yang pertama dari keselamatan itu apa saudara? Masih ingat? Yang pertama, lah tenan toh. Wis tenan iki, wis. Masih ingat saudara? Nek enggak ingat, ketik di WA. Diketik kemana Pak? Ya sembarang ke saya ya boleh, ke tempat istri Anda ya boleh, ke ayah Anda ya boleh. Yang pertama adalah utuh lengkap. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kalau Anda berserah pada kehendak Tuhan saat doa di Getsemani Anda, saudara. Anda serahkan keselamatan Anda, penyelesaian masalah Anda, selamat. Yang pertama itu utuh lengkap, enggak kekurangan sesuatu yang baik. Yang kedua masih ingat artinya apa? Edan, luar biasa, satu pun tak ada yang ingat. Sehat, secara jasmani, ada ketenangan, ada kedamaian dalam jiwa. Walaupun sakit, aduh Tuhan aku kemarin ngalami, tapi Anda mendatangkan kesehatan secara jasmani, tenang, damai, sejahtera dalam jiwa. Arti keselamatan yang ketiga dari Salom ini, yang ketiga masih ingat hidup dalam, kalau iki ngiling kabeh kayak pas ngene eling kabeh wis pancen matre tenan memang. Sakjane dawane sing eling cuman kelimpahan. Masya Allah. Amazing. Speechless. Hidup dalam berkelimpahan. Kalau Anda melimpah pasti Anda akan murah hati. Kalau Anda dibuat melimpah, pasti dirampok enggak? Tenan. Karena arti keselamatan yang keempat, apa? Loh, lali kabeh to. Sing melimpah tok eling. Arti pertama sampai ke papat sing eling ke telu to, Saudara. Yang keempat apa Saudara? Rasa aman. Diulangi. Rasa aman dan rasa cukup, Saudara. Wih, aku ki diberkati Tuhan tahun ini gitu kan, luar biasa aku. Terus ada bisikan iblis, omahmu ki pirang meter kali pirang meter memangi, mbok toko bangi likuidasi akeh. Doko omah, mbok doko endi rumahmu, brankas pun tak punya. Nek terbakar barangmu, uangmu habis, malah miskin lagi. Wah, nek ngono bukan dari Tuhan, Saudara. Amin. Keselamatan dari Tuhan itu utuh. Nek sampai Tuhan ngasih engkau berkat dalam berupa uang, kan enggak harus uang, Saudara. Uang itu ya pasti. Tapi kalau sampai uang dikasih, kan ada rasa aman dan rasa cukup. Dengan kata lain, masih ingat enggak? Keselamatan itu, Salom itu artinya nothing is missing. Ngomong yang keras, nothing is missing. Ora ana sing ilang. Berkat Tuhan ki wungkul, nek wis memang berkate ya berkate. Amin. Yang kedua, masih ingat enggak? Nothing is broken. Enggak ada yang rusak. Saya berulang kali sharing sama Brandon juga berulang kali kita sharing. Lu malah ucul tuh. Brin, kalau kamu beli apapun, doa sama Tuhan, nanti kan aneh.
dikasih yang dari Tuhan. Itulah kenapa pagi ini kita dengarkan kesaksian. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Kita undang Pak Chandra. Pak Chandra bisa maju ke depan untuk bersaksi. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Perkenalkan saya Chandra, sering main bass Ya, top toh yo. di sini. Iya. Sudah terkenal di dunia luar dan dunia lain. Oh enggak, saya nggak merasa terkenal aja. Iya, terima kasih pada Pak Gembala, Bu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersaksi atas kebaikan Tuhan pada hidup saya. Kejadian ini terjadi pada bulan September tahun 2023, di mana dalam perjalanan saya bekerja di perusahaan multinasional selama mulai tahun 1998, 97 sampai 2023 kemarin, sekitar 26 tahun. Saya bekerja di suatu perusahaan, enggak pindah kemana-mana, cuma satu perusahaan sampai saya akhirnya memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri. Itu suatu keputusan yang berat buat saya. Jadi per September saya no job, tidak mempunyai pekerjaan. Tapi saya mempunyai keterampilan bermusik. Sampai saat ini saya masih bermusik terus. Di komunitas, kebetulan saya mempunyai komunitas namanya Jazz Ngisoringin. Nah, itu komunitas yang dimana saya mengaktualisasi diri saya bermusik. Saya diberi kemampuan bermusik dari Tuhan dan saya kembalikan pelayanan walaupun saya tetap main bass di gereja, bermain dengan siapapun, dengan pemain drum yang masih belajar siapapun, saya enggak masalah karena saya melihat saya memberikan talenta ini hanya kepada Tuhan yang memberikan cuma-cuma kepada saya. Saya hanya sifatnya memelihara dan mengembalikan apa yang saya diberikan oleh Tuhan. Dan tadi saya mana tadi? Bekerja selama 26 tahun ya. Nah, setelah itu dari September sampai dengan Desember ya, sampai Desember Januari. Saya masih mungkin ini relate dengan apa yang Bapak Gembala firmankan. Jadi kita terkadang menggunakan pemikiran kita, kekuatan kita. Jadi selama saya bekerja itu saya mempunyai relasi banyak sekali. Tetapi saat kita kondisi terpuruk ataupun kita kondisi saat down, tidak ada yang membantu kita. Ya. Dalam masa September sampai Desember saya berusaha dengan sekuat tenaga, saya kira-kira apa yang akan mempunyai income buat bisa menghidupi keluarga saya. Saya berusaha, saya mempunyai relasi pendanaan. Mungkin Pak Gustaf juga pernah saya tawari waktu itu pendanaan. Pak Agung juga. Pak Agung adalah ketua Komsel kami, akhir zaman ya, Komsel akhir zaman. Itu yang juga waktu itu memberikan dorongan bersaksi pada Tuhan sehingga saya juga diberikan waktu, ayo kamu kesaksian ya di gereja itu. Akhirnya saya memberanikan diri dengan Mistika. Diajak minggu kedua ya Pak Chandra siap-siap. Ya, ini saatnya bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Dan pada saat saya memberikan ini,
Step-stepnya memang tidak mudah. Saya menggunakan akal kekuatan saya, tadi itu pendanaan. Saya juga pernah dipanggil dengan salah satu direktur BPR, akan di-hire tapi nggak cocok negosiasinya. Terus saya juga melakukan negosiasi dengan beberapa teman sambil coba-coba, dan saya juga di-hire dengan salah satu teman saya di grup Astra, di mana dia sudah keluar dan dia dipercaya oleh salah satu orang terkaya di Semarang ya, karena asetnya di mana-mana. Kantornya dari Jalan Pandanaran. Dia megang wilayah di Indonesia Timur untuk suatu koperasi swasta tersebut. Tapi sampai hari ini pun tidak ada kepastian dari dia untuk bisa meng-hire saya dalam perusahaan tersebut. Dan saya kerja di perusahaan multinasional tersebut, mungkin Bapak Ibu juga di luar di mana saya yakini bahwa saya dipercayakan untuk bisa memasarkan produk tersebut itu di haji dan umroh. Ya, jadi mungkin wajah saya kayak Arab ya. Jadi nggak tahu gimana BM saya mempercayakan saya untuk pegang suatu divisi di haji dan umroh, dan waktu itu saya komunikasikan dengan pertama istri saya, kedua mama saya, dan ketiga almarhum Pak Gembala, Pak Joni. Dan saat itu Pak Joni juga mendoakan saya, sehingga saya sudah yakin menjalankan itu, dan puji Tuhan dalam perjalanannya 3 tahun saya terbaik Jateng untuk masalah penjualan, dan selama 7 tahun akhirnya saya resign ini. Akan terjadi masalah internal, dan yang saya saksikan bahwa tadi saya berusaha dengan sekuat tenaga dengan relasi saya, tetapi itu tidak membantu saya. Justru saya ditelepon dari orang Bani Kedar, di mana saya tidak punya pengharapan lagi. Saya kembalikan, saya berserah, saya kembalikan kepada Tuhan pengharapan saya. Setiap entah gimana, pokoknya saya kalau ditanya orang dari mulai September sampai Desember itu, kamu enggak kerja? Nanti aja Januari. Saya selalu bilang gitu. Nanti aja Januari. Saya enggak tahu padahal Januari itu mau apa, enggak tahu. Dapat kerjaan dari siapapun saya juga enggak tahu Januari tersebut. Ternyata tanggal 17 itu ada yang telepon saya tidak pakai CV untuk ngelamar kerjaan dengan usia saya dan experience saya. Tahu-tahu Pak Chandra sekarang udah nggak di Astra lagi enggak? Ya, saya udah nggak di Astra lagi. Bisa nggak datang ke kantor? Itu tanggal 17 bulan Januari. Tanggal 17 bulan Januari, tanggal 24 saya, tanggal 25, tanggal 24 ya, saya masuk kerja di perusahaan General Supplier. Memang ini perusahaan baru, tetapi background keuangan sangat kuat, dan saya mengucap syukur dari itu. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi apa yang saya harapkan ternyata di luar dari apa yang saya pikirkan atau saya bayangkan. Jadi dan herannya lagi, saya adalah karyawan terakhir yang di-hire, dan semuanya Muslim kecuali saya yang Nasrani.
Dan yang manggil itu adalah orang dulu yang pernah saya berhubungan di dalam haji dan umroh. Jadi kita melakukan kebaikan, nggak usah pandang bulu, siapapun nggak usah pakai mikir-mikir, kalau mau berbuat baik aja. Hanya Tuhan aja yang melihat kebaikan kita dan Tuhan akan memberikan yang pantas buat kita. Dan saya rasa kesaksian saya semoga bisa memberikan Bapak Ibu semua selalu taat dan setia pada Tuhan kita, karena Tuhan kita akan memperhatikan anak-anaknya yang selalu berpengharapan kepada Dia sebagai Allah yang hidup. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Chandra. Anda dengar dari Pak Chandra, dulu waktu di bidang haji dan umroh, orang ini sudah pernah bertemu, sudah pernah kenal. Artinya kemanapun Anda bertemu dengan orang, Anda jangan pernah remehkan, saudara. Anda nggak akan pernah tahu. Satu musuh itu sudah terlalu banyak. Benar, saudara? Jangan cari musuh. Anda nggak akan pernah tahu kalau sebelah Anda itu nanti, kecuali keluarga Anda loh ya, sebelah Anda misalnya di gereja ada yang nggak kenal. Anda nggak tahu loh sebelah Anda mungkin konglomerat. Amin. Coba yang nggak kenal sebelahnya ngomong, calon konglomerat. Makanya kenalan saudara, ya kan? Nggak akan pernah tahu saudara. Saudara, orang itu kalau sudah melihat dari Anda, saya lihat dari sini tuh wajah Anda tuh pendeta semua saudara, serius. Saya sampai takjub, aku tuh janjane ngeper ning ngarepane iki. Wajahku tuh rodok preman masalahnya. Saya melihat Anda tuh sampai bergetar saya ini. Wajah Anda tuh wajah pendeta saudara. Otomatis kalau Anda punya wajah seperti itu setelannya saudara, Anda bersyukur saudara. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Kita tuh harus belajar dari si semut, saudara. Sering kita melihat semut itu ya, ketika menemukan sebongkah makanan, dia nggak mungkin sendirian, saudara. Karena kan saya ngomong sebongkah, bukan secuil makanan, saudara. Sebongkah. Dia pasti akan sebagai penemu makanan, dia pasti akan memanggil teman-temannya. Ngomong kiri kanannya, panggil teman-temannya. Balas, kamu juga teman saya. Setuju dengan saya? Makanya kemanapun Anda berada, stylenya adalah, aku adalah temanmu. Saudara. Semut itu kalau ketemu sebongkah makanan, yang dipanggil teman-temannya yang wajahnya baik-baik, ngomong kiri kanannya, wajahnya baik-baik. Kan nggak ada yang wajah preman di tempat ini kan? Nggak ada. Maka mereka akan saling tolong-menolong dan bekerja secara tim. Sama yang dilakukan Pak Chandra tadi kan. Karyawan terakhir yang di-hire, yang direkrut, dan satu-satunya yang non-muslim. Saudara. Kalau Anda ingat ini, semut binatang yang kecil bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Taruh tangan kananmu dada, apalagi saya, murid Kristus. Amin. Tim pujian maju ke depan. Contoh sikap kerja kita. Kalau Anda sudah berdoa seperti Yesus berdoa di Getsemani. Bagaimana pelaksanaan aplikasi kerja setelah kita keluar dari tempat ini? Contoh sikap kerja kita harus sama baiknya seperti semut. Bekerja dengan tekun dan sabar. Dan ingat, tidak boleh serakah. Yang setuju katakan yes. Bawa dalam tangan Tuhan. Selalu taburlah kebaikan buat sesama. Suatu hari nanti, saat orang yang Anda taburi senyuman itu punya proyek besar, punya bongkahan makanan yang besar, maka dia akan ingat, loh ibu, gimana kabarnya? Aku ada proyek besar loh. Kamu bantuin saya ya, nanti bagi hasil. Berkat itu datangnya.
di luar dari yang pernah Anda pikirkan. Amin saudara. Mari kita tutup Alkitab kita, bangkit berdiri sama-sama. Saya ajak Anda nyanyi satu lagu, silakan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduan, Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. saudara. Tidak ada yang pernah tahu sampai kapan kita berakhir. Kalau hari ini ada, masih ada. Setiap kali ada pergumulan, ingat kata baik, jangan-jangan ini Getsemaniku. Dan setiap kali Anda menemukan Getsemani Anda, ingat Yesus bayar harga sekali untuk selamanya. Semua orang di seluruh dunia diselamatkan. Sekali Getsemanimu dijawab Tuhan. Sekali itu terjawab, nama Tuhan dimuliakan. Semua orang melihat ada Yesus dalam hidupmu dan hidupku. Amin saudara. Nyanyikan dengan penuh hati. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan Tuhan, berkenan di hadapan Bapa. Tim musik masukkan dengan sangat lembut pagi hari ini, saudara.
Kalau Anda sadar, Tuhan terima kasih. Kau ingatkan kami bahwa masalahku tidak berat. Terima kasih Tuhan kau ingatkan aku masalahku selesai. Terima kasih Tuhan kau ingatkan aku, kau tetap gendong aku Tuhan di titikku yang terlemah. Pagi hari ini aku sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Aku pulang dari tempat ini, habis masa liburan aku mulai lembaran baru Tuhan. Besok aku masuk kerja, aku kerja dengan sangat tekun. Aku belajar untuk sekolahku, untuk studiku dengan sangat tekun. Aku jadi imam sebagai seorang bapak, jadi seorang bapak yang betul-betul menyerahkan diriku dan bertanggung jawab pada Tuhan dan keluarga. Aku sebagai seorang ibu, kalau ada seorang wanita, aku akan bertanggung jawab untuk Tuhan dan keluarga dan juga suamiku. Kalau Anda sebagai anak-anak Anda bertanggung jawab buat Tuhan dan orang tuamu dan juga kehidupanmu di masa mendatang. Terima kasih Tuhan kau izinkan aku belajar arti dari doa di Getsemani. Dan sebelum kita akhiri, mari kita angkat tangan kita doa Bapa kami yang keras, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar. Kita akan lihat pengumuman. Berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Say you one more time. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari sama-sama cepat katakan. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Musik memuji Tuhan, come on. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kau menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Saya ingin menyambut kalau ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami, yang dari luar kota mungkin ada. Iya, selamat
Pagi, selamat datang. Selamat beribadah Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu silakan duduk sebentar. Nanti sore Bapak Ibu akan dilayani oleh Pak Doni. Minggu depan kita ada pentabisan penata layanan 2024 sampai 2026, tapi di ibadah sore, saudara. Minggu depan ibadah pagi akan dilayani oleh Pak Andrian, ibadah sore akan dilayani oleh Bu Minarni, dan saya juga akan mentabiskan di ibadah sore untuk penata layanan tahun 2024 sampai 2026. Izinkan saya memberikan laporan persembahan pembangunan yang sudah masuk selama tahun 2023. Persembahan pembangunan senilai 59.889.000. Lalu tahun 2024 sampai bulan Maret itu ada 6,3 juta, 6,305. Jadi total persembahan sampai bulan Maret saja itu ada 66.194.000. Lalu pengeluaran yang dikeluarkan selama ini sudah dikeluarkan 13.815.235, maka saldo pembangunan sampai bulan Maret 52.378.765. Saya mengucapkan terima kasih sekali buat Bapak Ibu semua yang terus mendukung dalam pembangunan. Kita percaya pada saat kita memikirkan pembangunan rumah Tuhan, mezbah Tuhan ini dipikirkan, maka semua yang bisa terjadi dalam tempat ini adalah murni karena pekerjaan tangan Tuhan. Sehingga apa yang Anda berikan buat pembangunan ini jadi berkat buat banyak orang dan kemuliaan Tuhan semakin nyata buat keluarga kita semua. Yang setuju katakan yes. Dan sampai kapanpun saya ingatkan buat yang baru, GBI Lampir Tengah Raya, semua sertifikatnya tidak ada yang atas nama pendeta, semuanya atas nama Gereja Bethel Indonesia Lampir Tengah Raya Kota Semarang. Jadi sampai kapanpun siapapun yang jadi gembalanya tidak mungkin bisa menjual GBI ini dan tidak akan pernah dijual. Bahkan untuk terus menampung jiwa-jiwa sampai selama dunia ini masih berputar. Yang setuju katakan yes. Mari kita sama-sama dukung buat penata layanan. Saya dorong buat Anda yang nanti dipilih oleh semua head penata layanan untuk Anda bisa menyelesaikan SPY, kelas saya pengikut Yesus, chapter 2 dan 3. Nanti chapter 2 akan diadakan tanggal 23 Mei, betul ya, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nanti chapter 3 mendekati akhir tahun. Bagi Anda yang belum selesai sampai chapter 3, tapi ternyata Anda dipilih untuk membantu para koordinator pelayanan, percayalah itu adalah berkat yang luar biasa, karena melayani bukan beban tapi penghormatan dan kehormatan buat Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Mari kita bangkit diri sama-sama, kita bawa persembahan dalam tangan Tuhan. Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan di QR code-nya. Mari kita angkat tangan kita, Bapak ini tangan-tangan yang terangkat, sucikan dan kuduskan persembahan kami Tuhan. Jadi persembahan yang suci, hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu semua adalah milik-Mu, kami hanya pengelolanya saja. Kami tahu apa yang kami kelola pasti diarahkan Tuhan untuk menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Dan kami tahu semua pelipat gandaan yang kami alami tahun ini, tahun pelipat gandaan. Menjadi berkat yang luar biasa buat keluarga besar GBI Lampir Tengah Raya, sehingga berguna buat membantu banyak orang dan juga untuk membangun tempat ini Tuhan bisa menampung banyak orang. Sebelum pulang, angkat kedua tanganmu dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu, diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi, biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita, dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Saudara, biarlah kita semua berbahagia karena orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan dan melakukannya dengan setia.
maka semua anak cucu Anda akan diberkati senantiasa dalam jalan Tuhan dan tidak akan pernah meminta-minta. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita.